Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 3 tetesan air yang begitu dahsyatnya mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Kenapa? Para ulama menjelaskan seandainya ada orang yang sangat kaya raya hari ini yang mampu membawa lautan samudra dibawa nanti ke neraka, lautan samudra seluas yang ada di bumi ini tidak mampu memadamkan meskipun 1 titik api neraka. Tapi ada 3 tetesan air mata, 3 tetesan air yang mulia di muka bumi ini. Jika kita mampu meraih salah satunya, mampu memadamkan dahsyatnya api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Camat yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati kepala desa Engkoe yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya ta'zimi pimpinan Pondok Pesantren Darul As'adiyah beserta seluruh asatiz dan asatidzah, para imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas izin Allah saya hadir di Pondok Pesantren Darul As'adiyah ini. Meskipun ada jadwal saya tadi kajian di Bulu Cendrana, Masjid Al-Manar, rupanya tidak kesampaian karena ada 2 penutupan jalan mulai dari Mamuju sampai ke tempat ini. Paling lama tadi di daerah Pambusuang, daerah kelahiran Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Di setiap bulan Maulid kurang lebih 100 kuda. Ya, itu orang Mandar bilang saya patudu, anak-anak yang khatam Quran itu dimeriahkan dalam bulan Maulid ini. Saya kejar ke sini, saya balap. Saya kasih tahu supir, saya bawa, saya balap. Seandainya pun Rossi bersamaan dengan saya yakin saya lumba juga itu Rossi. Tapi atas kudrat iradat Allah tidak kesampaian juga. Akhirnya panitia Bulu Cendrana menggeser jadwal besok ba'da zuhur kajian di sana. Setelah itu bergeser ke masjid. Di jadwal saya di Sidrap ini insyaallah sekitar 5 hari. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Mohon izin sebelum saya lanjutkan ceramah maulid pada malam hari ini, di baliho ada tulisan nama saya, nama pesantren At-Tahiriyah An-Nahdiyah, tapi di bawah ada tulisan kecil cucu Imam Lapeo. Saya kemana-mana malu, berat. Seandainya panitia sempat menyampaikan tidak usah dikasih. Membawa nama besar seorang waliullah sangat berat. Tidak apa-apa, saya perkenalkan, nama saya Ahmad Multazam. Dari silsilah Imam Lapeo saya melalui silsilah zuriyah ibu saya. Ummi saya bernama Hajjah Mujarrabah, guru agama di Makassar. Punya ibu bernama Hajjah Muhsanah Tahir. Hajjah Muhsanah Tahir anak ketiga dari 4 bersaudara Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Jadi anaknya Imam Lapeo dari istri pertama Guru Gaya punya 4 anak. Kiai Haji Muhsin Tahir dipanggil Abi, itu wafat di Polewali. Anak kedua bernama Hajjah Aisyah Tahir, pendiri panti asuhan Nahdiyat Makassar. Dan anak ketiga itulah dari nenek saya,
Hajjah Muhsanah Tahir, meninggal 7 tahun yang lalu. Dan anak keempat bernama Hajjah Marhumah Tahir, disebut Anang Guru Kuma, meninggal 3 tahun yang lalu. Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo lahir 1839, wafat 1952, umur 114 tahun lamanya. Dan nenek saya lahir 1923, pada saat itu Andregrutta Imam Lapeo berumur 81 tahun, masih punya adik 5. Di sekitar 90 sampai 100 tahun Imam Lapeo masih memiliki keturunan. Alhamdulillah, saya tadi tiba di tempat ini langsung mengirimkan Fatihah kepada Guru Ki Haji As'ad. Beliau ini ulama besar dan mendirikan lembaga pendidikan Al-As'adiyah. Guru Ki Haji Abdurrahman Ambodalle mendirikan lembaga pendidikan Darul Da'wah wal Irsyad, DDI. Kalau di Tanah Mandar, Guru Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, lembaga pendidikan yang didirikan bernama At-Tahiriyah. Itu eksis di sekitar sampai 1986, bersamaan wafatnya Ki Haji Aisyah Tahir. Sempat beberapa tahun agak mandek. Alhamdulillah, atas izin Allah kembali saya hidupkan lembaga pendidikan At-Tahiriyah, dan hari ini sudah memiliki 3 cabang di wilayah Sulawesi Barat dan 1 cabang di Makassar di wilayah Antam. Awal maulid, ceramah maulid sengaja saya antar untuk mundur ke belakang melihat jasa para ulama kita. Guru Ki Haji Muhammad As'ad mendirikan lembaga pendidikan pesantren As'adiyah ini supaya apa? Warisan murni ajaran Rasulullah sampai ke Belawan. Terima kasih kita yang tak terhingga kepada para ulama-ulama kita yang setengah mati berjuang untuk melanjutkan dan mewariskan ajaran para ulama-ulama. Untuk itu, hadirin wal hadirat, mari kita bersama-sama mengawali maulid malam hari ini. Kita kirimkan Al-Fatihah di Syekh Ki Haji Muhammad As'ad. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Ki Haji Abdurrahman Ambodalle, wali khususan ila Syekh Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, wal masyayikhna dan masyayikh wal magharib bisirri Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah maulid rahimakumullah. Sadar atau tidak sadar, malam ini kita sudah melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlin wa birahmatihi fabidzalika falyafrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, hai Muhammad, sampaikan kepada umat, karena kemuliaan dan rahmat Allah, falyafrahu, bergembira. Malam hari ini kita bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada persembahan telur, ada membawa makanan-makanan dihiasi dengan bendera. Ini adalah perintah dalam Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu, karena rahmat Allah. Para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud rahmat Allah adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas
ayat ini jika ditafsirkan perintah dalam Al-Quran, karena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira. Ada yang bertanya, tidak ada dalilnya Ustaz Maulid. Saya bilang, Masya Allah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali, dan beliaulah yang bermaulid pertama kali. Beliau bermaulid hari Senin. Ditanya oleh sahabat, mengapa puasa di hari Senin ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yauma wulidtu, karena hari Senin itulah aku dilahirkan. Cara Rasulullah mengekspresikan kegembiraan kelahirannya dengan puasa. Dan para ulama pun berijtihad, silakan ekspresikan rindu dan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bermaulid, membawa telur yang dihiasi bendera, dihiasi dengan hadiah-hadiah tertentu. Sering saya sampaikan di ceramah-ceramah yang lain, ketika kita bawa persembahan makanan seperti ini, jangan lupa baca salawat dan i'tikadkan dalam hati kita, ya Rasulullah, jadikan makanan ini sebagai bukti bahwa aku adalah umat yang mencintai dan merindukanmu, ya Allah. Insya Allah, seandainya di padang mahsyar nanti kita akan dilemparkan masuk ke dalam neraka, niscaya makanan dan persembahan-persembahan yang kita bawa ini bersaksi di hadapan malaikat, ya malaikat, jangan lemparkan hamba Allah orang Belawa ini, karena sayalah saksinya, mereka adalah umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya malaikat, bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepada aku, terserah bagaimana mengekspresikan cinta, kana ma'i fil jannah, saya akan bersama umatku yang mencintaiku ini di akhirat nanti di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita karena kita umat Rasulullah yang ada di Belawa ini, orang-orang yang mencintai dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, Bu, masih bernapas Bu? Saya lihat tidak goyang-goyang. Jangan terlalu serius. Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, ada 3 tetesan air yang begitu dahsyatnya mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Kenapa? Para ulama menjelaskan, seandainya ada orang yang sangat kaya raya hari ini yang mampu membawa lautan samudra, dibawa nanti ke neraka, lautan samudra seluas yang ada di bumi ini tidak mampu memadamkan meskipun 1 titik api neraka. Tapi ada 3 tetesan air mata, 3 tetesan air yang mulia di muka bumi ini, jika kita mampu meraih salah satunya, mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Yang pertama, tetesan keringat dalam ibadahmu kepada Allah. Makanya biasa saya kalau perjalanan jauh mau singgah salat di masjid, saya cari masjid yang tidak ada AC-nya. Bayangkan Pak Ibu, mau ke salat sudah dingin, Allah, macet kebagai masjid. Cari masjid. Kenapa? Supaya dalam ruku dan sujudmu sempat menetes keringat. 1 tetesan keringatmu itulah nanti memadamkan dahsyatnya api neraka. Yang kedua, mana air yang mulia itu adalah seperti malam ini. Kegembiraan kita kalau pada akhirnya kita mampu berusaha biar 1 kali saja dalam seumur hidup kita ada tetesan air mata kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 tetesan itulah mampu memadamkan dahsyatnya api neraka. Sayyidina Umar ditanya mengenai tentang riwayat ini, beliau mengatakan, wahai sahabatku, kalau tidak mampu menangis
karena kerinduanmu kepada Rasulullah. Saking maunya menangis Umar dan para sahabatnya, Sayyidina Umar mengatakan, fatabakau, pura-pura menangis, muka yang penting ada air matamu keluar. Ibu-ibu sudah pernah menangis rindu Rasulullah? Tidak pernah, Bu. Oh, pernah. Apa yang kita tangisi, Bu? Saya khawatir yang ditangisi cicilan cicilan gorden. Nangis. Dan air yang ketiga adalah ketika kita ditimpa suatu musibah atau cobaan, bercobalah sabar, disapu naudara, tak diselus kita punya dada. Air kesabaran seperti inilah yang menjadi syafaat insya Allah di akhirat nanti. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, ada pertanyaan tentang maulid ini. Setiap tahun kita merayakan dengan mengeluarkan biaya yang begitu besar, mengeluarkan tenaga, tengah malam kita begadang membuat hiasan-hiasan telur. Tapi satu pertanyaan, adakah di setiap tahun ini meningkat kecintaan dan mahabbah kita kepada Rasulullah? Kalau tidak, hati-hati, karena bicara tentang maulid tentu kita akan merunut di sebuah satu pertanyaan. Adakah kita ittiba'u 'alan nabi, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah yakin ikut kepada Rasulullah? Pasti kalau saya tanya, ikut ya Ustaz, belum tentu. Karena ulama besar, ini penting sekali saya ulas supaya malam ini kita pulang ke rumah, supaya kita introspeksi diri, hitung-hitung diri. Ternyata kita belum ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Farhatun Nufus, Syarah Mintajul Arus karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau mengatakan, al-muttabi'atu 'alan nabi qismaini. Ikut kepada Rasulullah itu ada dua syarat. Yang pertama, al-muttabi'atul jalliyah wal muttabi'atul khafiyah. Begitu kita memproklamirkan diri ikut kepada sunnah Rasulullah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah al-muttabi'atul jalliyah. Ikut secara zahiriyah, kita dipandang secara kasat mata. Kas-salah, kas-siyami, kal-hajj, kal-jihad. Ikut ketika salat berjamaah di masjid, secara zahir Anda telah ikut Rasulullah. Puasa Senin, Kamis atau Ramadan, ya sudah ikut secara zahir dan badan kita. Haji dan umrah, ya sudah ikut perintah Rasulullah. Al-jihad, jihad fisabilillah, itu baru ikut secara zahiriyah. Pertanyaan yang kedua, Ibnu Athaillah mengatakan, ada konsep yang kedua, dan ini sangat ditentukan keilmuan dan riadah kita. Asy-Syaikh mengatakan, al-muttabi'atu al-tsani al-muttabi'atu bil khafiyah. Ikut secara samar-samar, ikut secara batinan wa hakikatan. Apa itu? Kata Syekh Ibnu Athaillah, hina ma ruhuka wa qalbuka at-tadabbur ila Allah war Rasul. Ketika ikut zahirmu tadi beribadah kepada Allah, ruh dan qalbumu ikut hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, makanya rahasia dalam Al-Quran, istilah ketika memerintahkan kita usjudu, kata sujud. Kenapa bukan sajad perintahnya? Karena kalau sajad hanya merebahkan kepala kita di atas sejadah. Kata-kata sujud dalam Al-Quran bermakna zahiran wa batinan. Bukan hanya kepalamu yang direbahkan di atas sejadah, tapi ruh dan qalbu ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muttabi'atun bil khafiyah, ikut secara hakikat adalah ketika takbiratul ihram,
ruku dan sujudmu bukan jasadmu saja yang sujud, tapi upayakan ruh dan kalbu kita ikut sujud di hadapan Allah. Kalau sudah dua-duanya ini betul, kita secara zahiran wa batinan ittiba'u 'alan nabi. Wajarlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah memberikan peringatan keras kepada kita melalui sabda Nabi, kam min qa'imin laisa lahul jaza. Apa kata Nabi? Meiga umma masumpalori Allah taala de gaga nalulungan. Banyak umatku, kata Rasulullah, ruku dan sujud tahajud tengah malam, tiap pagi salat duha, salat 5 waktunya tidak pernah alfa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahul jaza, tidak ada apa-apa yang ia dapatkan illa khittuku at-ta'ab wan nasab, kecuali lelah dan capek saja. Kenapa? Sahabat bertanya, limadza ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul dia ruku dan sujud, sempurna ruku dan sujudnya, ruku dan syaratnya selesai, tapi tidak riyadah, tidak mempelajari bagaimana bihuduril qalbi, hadir hatinya, khusyuk dan meyakini dan merasakan ruh dan kalbunya menyatu dengan Tuhannya. Oleh karena itu, para ulama termasuk Syekh Abdul Qasim Al-Junaid dalam kitab Tajul Arus, dan ini ibu-ibu perlu diperhatikan, salah satu asya yajibu alaika an tadhkira as-salah, an tadhkira Allah inda salah. Ada 3 tempat yang sangat penting yang perlu diperhatikan ketika kita salat. Al-awwal, kata Abdul Qasim Al-Junaid, inda takbiratil ihram, ketika kita melafazkan Allahu Akbar. Apa artinya, Bu, Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Betulkah tidak ada lagi yang kita ingat kecuali Allah yang Maha Besar? Jangan sampai takbiratul ihram kita Allah Akbar, tanggal 1 si besok penagih gorden datang, hati-hati. Allahu Akbar, banyak sekali nyamuk, hati-hati. Kita sudah berani mengatakan di hadapan Allah, Allah yang Maha Besar. Untuk itu jangan ingat lagi yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, inda qiraatil Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, inda tasyahhud, ketika tasyahhud, asyhadu an la ilaha illallah, ketika menyebut lafaz Allah bersamaan memandang ke ujung telunjuk kita. Inilah cara para ulama kita supaya apa? Jangan sampai salat kita lari kosong, tidak punya hasil apa-apa. Ini penting, dan saya yakin warisan Guru Taki Haji Muhammad As'ad, ada para ulama-ulama kita di tokoh agama kita, pimpinan pondok pesantren-pesantren ada di Sidrap ini, Bapak Ibu sekalian ke sana meminta, memohon, belajar supaya warisan-warisan Rasulullah juga kita laksanakan dalam salat kita. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah. Hikmah yang kedua, tentu kita ingin maulid kita ini, zikir kita ini, mahabbah dan kecintaan kita ini semakin mendekatkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan dekatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya membaca ayat Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah mereka yang bertakwa. Hanya kita tidak paham di mana posisi kita sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama-ulama memberikan penjelasan bahwa ada 3 tingkatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah setelah selesai ceramah saya, kita introspeksi diri, kita akan tahu di mana posisi sebenarnya kita di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada 3 tingkatan manusia yang mulia di sisi Allah. Ada yang namanya ahlul ghaflah, ada yang namanya ahlul zikr, dan yang ketiga yang paling mulia adalah ahlul zuhud. Yang pertama, apa itu ahlul ghaflah? Ammal ahlul ghaflah mustafkiduna fi asabiqim bi amwalihim. Inilah tingkatan manusia yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebut ahlul ghaflah. Apa itu ahlul ghaflah? Wa ammal ahlul ghaflah mustafkiduna fi asabihim. Di pagi hari yang disibukkan apa? Fi asabihim bi amwalihim. Di pagi hari tidak langsung zikir, tidak langsung salat, yang dia hitung, yang dia sibukkan adalah menghitung harta-hartanya. Berapa nih rumah, sudah berapa mobil, sudah berapa miliar deposito di bank. Sibuk di pagi hari. Tapi tidak ada kayaknya orang ongkoy begini ya. Tidak ada, Bu ya? Tidak percaya. Pagi hari sibuk menghitung hartanya, dan manusia seperti inilah yang sangat rendah di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Naik di tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua dikatakan para ulama, wa amma ahlul dzikr mustafkiduna fi asabiqim bi ahwalihim. Para ahli-ahli zikir di pagi hari mereka beribadah. Di pagi harinya melihat kondisi-kondisi keluarganya. Di pagi hari melihat kondisi badannya untuk senantiasa beribadah dan keselamatan keluarga-keluarganya. Ini tingkatan yang kedua, di atas sedikit daripada ahlul ghaflah, orang-orang yang senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ketiga, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ahlul zuhdi. Apa itu ahlul zuhdi? Ulama mengatakan, wa amma ahlul zuhdi fi asabihim mustafkiduna qalbuhum bi dzikrillah. Ini orang-orang belawa banyak begini. Kenapa? Di pagi hari sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, seyakin-yakinnya ulama Ki Haji Guru Ki Haji As'ad sudah mewariskan tradisi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita juga rindu ketika melihat para ulama-ulama kita ketika sakaratul maut tidak tersiksa sedikit pun, bahkan mereka sering tersenyum dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malam hari ini saya hadiahkan yang hadir malam ini, ada amalan yang insya Allah kalau istiqamah, insya Allah sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tradisi zikir tarikat disebut az-zikrul khafi atau az-zikrul sir. Zikir rahasia ini yang oleh para pesuluk yang belajar, para ulama-ulama biasanya tidak langsung diberikan tawajuh seperti ini. Caranya Bapak Ibu sekalian, biar satu kali saja dalam satu hari zikir yang tidak disuarakan. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan kepada seluruh hadirin wal hadirat malam ini zikrul sir. Caranya mengamalkan ketika selesai salat 5 waktu, biar satu kali dalam satu hari duduk tafakkur
Setelah nafas keluar masuk sudah tenang, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian tahan nafas kita. Lipat lidah kita sehingga menyentuh langit-langit. Setelah tahan nafas, selama menahan nafas, dizikirkan dalam hati lafzul jalalah sesuai detakan jantung kita. Allah, 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 sejumlah dan semampu kita menahan nafas. Setelah menahan nafas selesai, keluarkan nafas dari hidung perlahan dan sangat halus. Setelah itu dibaca Muhammadur Rasulullah. Jika ini istiqamah kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, di setiap aliran darah kita tertulis lafzul jalalah Allah, Allah, Allah. Dan insya Allah ketika sakratul maut, malaikat pencabut nyawa enggan, tidak mau mencabut nyawa, langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku tidak sanggup mencabut ruh dari hambamu yang satu ini, karena di setiap aliran darahnya ada namamu, Allah, Allah. Allah pun menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, dia adalah hambaku yang senantiasa berzikir kepadaku. Cabut ruh dari jasadnya secara pelan-pelan. Inilah rahasia ulama-ulama kita, orang-orang salih, orang tua kita, ketika mereka sakratul maut sering tersenyum dan melafazkan kalimat tauhid. Allah, Allah, Allah. Ujistukum bi kalimati bismillahirrahmanirrahim. Semoga zikir ini menjadi berkah bagi kita sekalian. Amin Allahumma. Bu, lanjut Bu. Terus, kayaknya ada tukang parkir di belakang. Dalam riwayat, sedikit lagi Bu ya. Saya lihat sudah gelisah lihat telur di samping kanan kiri. Mudah-mudahan panitia ada juga bagianku ya panitia. Kalau tidak merampaskah juga? Insya Allah ada ya. Dalam riwayat, selama namanya iblis dicipta 3 kali marah. Yang pertama, marahnya iblis ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam, ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Keberatan dan komplain iblis, marah. Beliau marah. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga karena ketika diperintahkan Allah, usjudu li Adam, wahai iblis, sujudlah kepada Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, huwa ya khalaqta min tin wa khalaqtu min nar. Kata iblis, kenapa saya harus sujud di hadapan Nabi Adam? Saya ini merasa lebih mulia karena Adam dicipta dari tanah, sementara aku dicipta daripada api. Itu marah yang pertama iblis sejak dicipta. Yang kedua, marahnya iblis sejak dicipta ketika surah Al-Fatihah diturunkan ke muka bumi. Marah, iblis emosi dan marah karena dia tahu persis rahasia yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kita tahu penjelasan para ulama, Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, jika diekstrak dan disimpulkan, Al-Quran sisa ada dalam surah Yasin. Makanya Yasin dikatakan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Surah Yasin jika diekstrak dan dirangkum, tersisa ada pada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, sebagai ibunya Al-Quran. Al-Quran jika diekstrak, dirangkum lagi, tersisa satu baris, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim diekstrak dan dirangkum lagi, tersisa 4 huruf lafzul jalalah Allah. 4 huruf lafzul jalalah diekstrak lagi, tersisa 3 huruf lillahi. 3 huruf lillahi diekstrak lagi, sisa 2 huruf lahu. 2 huruf lahu diekstrak, dirangkum lagi, tersisa 1 huruf hu. Itulah nama selain daripada Allah. Dan para ulama termasuk Ki Haji Muhammad As'ad, Kurutta Ki Haji Abdurrahman Ambudalle, Kurutta Ki Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sudah mewariskan zikir di 4 anasir dalam tubuh kita. Di setiap 4 tingkatan itu mesti ada zikrul hakikah, zikir selain dari lafaz Allah, zikir itu. Jangan heran ketika ada ulama nafas terakhirnya hanya berbunyi sesungguhnya dia termasuk zikir Allah, Allah, Allah. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, iblis marah yang ketiga dan yang terakhir adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka ada orang, sebagian saudara kita, kalau ada yang marah dan benci karena kelahiran Rasulullah, berarti rombongannya bukan saya bilang itu Pak. Tidak bertanggung jawab. Kenapa iblis marah? Tahu persis iblis tahu persis jika ada umat Rasulullah yang benar-benar ittiba' ala Nabi, ikut kepada Rasulullah secara zahiriyah dan batiniyah, tidak akan mampu syaitan dan iblis untuk menggoda hamba Allah yang istiqamah di jalur yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan, fa inna faqihan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alaf abidan. Syaitan itu sangat berat menggoda hambanya yang alim dan wara daripada 100 abid, 1000 abid, 1000 hamba Allah yang hanya ruku sujud, Allah ruku, Allah sujud, tidak paham makna bagaimana ruku dan sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maulid kita malam hari ini setidaknya kita mampu meningkatkan nilai ibadah kita di hadapan Allah, tingkatkan spiritual kita, dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, jangan lupa kirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kedua, ada salawat yang sering saya ajarkan kepada jamaah di setiap ceramah-ceramah saya. Ada salawat yang disebut dengan salawat Jibriliyah, pendek dan sangat singkat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi salawat yang singkat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hambaku yang istiqamah bersalawat Jibriliyah sampai dia meninggal dunia. Kata Rasulullah pada saat sakratul maut, aku hadir di sampingnya dan aku antar ruhnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hafal salawat Jibriliyah Bu? Hafal Bu? Coba kita tes, kita salawat Jibriliyah. Sallallahu ala sallallahu ala sallallahu. Amalkan tiap hari meskipun hanya 100, kalau mampu 500, kalau perlu 1000 per hari. Sudah ada jaminan dari Rasulullah, aku akan antar ruhnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, hikmah maulid yang terakhir tentu saya ingin sampaikan
bahwa sifat-sifat yang paling menonjol pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunfiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudahkan urusan umatku, jangan engkau persulit. Basyiru, selalu berikan berita yang gembira, jangan selalu ditakut-takut. Ini yang perlu kita contohi, bahwa Nabi dalam dakwah tidak mempersulit dalam menyampaikan dakwahnya, bahkan sering mempermudah urusan-urusan umat. Begitupun juga ulama-ulama ketika mereka didatangi umatnya untuk bertanya sesuatu hal tentang ibadah muamalah, para ulama kita tidak pernah mempersulit untuk melaksanakan syariat-syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo didatangi seorang pemaksiat. Tuan, saya ini preman, tukang berkelahi, tukang sabu ayam, peminum khamar, main perempuan. Apa kata Imam Lapeo? Silahkan, tapi satu yang saya pesankan, jaga salat 5 waktu. Pemaksiat ini mengatakan, Tuan, saya hanya salat Jumat 1 kali 1 minggu, itu pun kalau sempat. Imam Lapeo mengatakan, ya sudah, kalau coba itu saja jaga. Pulang orang ini meninggalkan kediaman Imam Lapeo. Beberapa bulan kemudian datang kembali, Tuan, seluruh kemaksiatan sudah saya tinggalkan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah rajin salat malam. Ini artinya apa? Ulama kita itu moderat, sangat menjunjung tinggi tentang kemanusiaan, tidak langsung menjas masuk neraka, kafir, musyrik dan segala macam. Beda dengan hari ini, tiba-tiba zikir masuk neraka, ziarah kubur bid'ah, baca barzanji bid'ah, maulid katanya tidak dicontohkan bid'ah. Kenapa? Mereka memahami agama terlalu dangkal, tidak memahami konteks bagaimana ijtihad para ulama kita menyampaikan fatwa-fatwa mereka. Para ulama sudah sepakat bahwa tidak semua yang dikerjakan Nabi wajib kita laksanakan. Sudah dibagi, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Mafhum mukhalafahnya kemudian, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kita tidak boleh melaksanakan selama itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Makanya saya sampaikan, kalau bicara tentang bid'ah, bukan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, nanti amalan itu dikatakan bid'ah. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ma la yadulluhu alal Quran was sunnah. Selama amalan itu ada dalilnya dalam Al-Quran maupun sunnah, berarti boleh dilakukan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan, yang dimaksud bid'ah adalah jika dia bertentangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid ada dalilnya, ziarah kubur ada dalilnya, tawassul ke makam wali-wali Allah ada dalilnya, zikir talqin mayit, zikir tariqah, seluruh ajaran yang sudah diajarkan diwariskan under Guru Kiai Haji Muhammad Askar, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambu Dalle, seluruhnya ada dalilnya dalam Al-Quran. Saya sampaikan sekali lagi, umat kita ini masyarakat awam termasuk saya, bukan urusan kita mengurusi dalil, karena dalil itu adalah urusannya para ulama. Satu urusan kita, ikut kepada ulama. Kalau sudah ikut kepada ulama, ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Siapa yang ikut kepada ulama, selamat di akhirat nanti, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita niatkan, saya bermaulid, ya Allah, saya ziarah kubur, ya Allah, saya zikir tariqah, ya Allah, mengikuti ulama-ulama kita. Insya Allah selamat di akhirat nanti. Kan ada dua model ulama, ada dua manusia yang selamat di akhirat nanti. Model yang pertama,
manusia yang diberikan hadiah masuk ke dalam surga karena banyaknya amal salehnya, tapi tidak berjumpa dengan Allah. Model manusia yang kedua, selamat dan berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya, apakah berjumpa dengan Allah masuk ke dalam surga? Jawabannya, jangankan surga, Allah saja sang pencipta surga dia berjumpa, apalagi masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah maulid rahimakumullah, ini mungkin hikmah maulid yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya, dan termasuk tingkatkan terus kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah lewati setiap hari tanpa mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa natawassal bihaqqi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma bi'alif uluhiyatika ya Allah, wa bilha'i hidayatika ya Hadi, wa bilmim mulkika ya Malik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, Allahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.